Selamat pagi. Dosen saya bilang kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sebagainya, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat pagi, cuma kedengaran 2 orang yang jawab selamat pagi. Yang lain jawabnya cuma pagi. Kenapa? Karena memang semua orang sudah masuk pagi hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di pagi ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi saudara-saudara, maksud saya ialah supaya saudara semua selamat di pagi ini. Tapi saudara kepada saya cuma pagi. Saya nggak perlu selamat. Maka sekali lagi selamat pagi saudara. Sekarang saya sudah selamat. Tema merdeka dari perbudakan materi. Pendeta Rap-Rap. Rap-Rap itu salah tulis itu kayaknya deh. Gitu. Rap-rap itu bisa satu kata. Ditulis sambung. Bukan cuma di sini, di gereja saya sendiri pun suka salah tulis gitu. Bisa jadi 2 gitu, tahu nggak dalam bahasa Batak artinya? Rap-rap sudah. Libas sampai habis gitu loh. Padahal nama saya Rap-Rap itu satu kata, ditulis sambung ya. Dan bacanya lembut ya, rap-rap gitu. Ada ponakan saya juga pendeta rap-rap, tapi pendeta GPIB, anak kandung saya juga pendeta rap-rap. Jadi mungkin satu waktu Anda akan menemukan nama rap-rap yang lain. Maka yang saya ini namanya L-Set. L itu Luther, Set itu Zwingli. Luther Zwingli. 2 reformator gereja abad pertengahan. Bapak saya memberi nama-nama itu kepada saya tanpa bertanya apakah saya setuju dengan nama-nama itu. Karena saya lahir 31 Oktober ya, hari reformasi gereja. Martin Luther memprotes gereja waktu itu dan lahirlah aliran Protestan. Tapi saya bukan orang Batak. Nanti sebentar saya jelaskan. Mari kita buka Yohanes 8, ayat 30 sampai 36. Ada bacaan yang lain tapi nanti sambil jalan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Mari kita baca bergantian ayat demi ayat. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Simak ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ada merdeka yang benar-benar dan ada merdeka yang gak benar-benar gitu. Mengapa Tuhan mengatakan itu? Kalau kamu dimerdekakan oleh sang anak, baru kamu benar-benar merdeka. Latar belakangnya adalah Tuhan Yesus baru saja mengajar dan pengajarannya itu membuat orang-orang Yahudi kagum, tertarik, dan orang Yahudi pun percaya. Tidak semua orang Yahudi percaya kepada Yesus karena masih banyak orang Yahudi yang memusuhi dia. Tapi ada sejumlah orang Yahudi yang percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya itu, simak ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Simak baik-baik urutannya. Jikalau kamu tetap dalam murid, maka kamu benar-benar, apa sih maksud saya? Jikalau kamu tetap dalam firman, baru kamu benar-benar murid. Artinya, bukti kemuridan kita adalah tetap dalam firman.
Ketika anak Anda terdaftar di sekolah, mendaftar di sekolah, apakah dengan mendaftar dia otomatis jadi murid? Tidak, kan? Bukti bahwa dia murid adalah dia terus-menerus di kelas, kan? Belajar terus, kan? Itu bukti bahwa dia murid. Gitu juga menjadi murid tidak hanya dengan dibaptis lalu selesai. Bukti bahwa kita adalah murid adalah kita tetap dalam firman. Terus-menerus hidup dalam firman. Terus-menerus belajar firman. Terus-menerus bergaul dengan firman. Dan memang itu amanat Tuhan Yesus, kan? Pergilah kamu jadikanlah segala bangsa muridku. Tidak pernah dikatakan, pergilah kamu jadikanlah segala bangsa S1 ku S2 ku, kan? Artinya target adalah menjadi murid. Oleh karena itu sampai kapanpun kita tetap murid. Sebagai mahasiswa teologi saya bisa tamat dan wisuda, kan? Tapi sebagai murid Yesus saya tidak pernah tamat. Kita tidak pernah tamat sebagai murid. Dalam ilmu pendidikan agama Kristen sudah begini. Menjadi murid itu dalam bahasa Inggris ya, from womb to tomb. Bahasa Inggris juga. From womb, kandungan, to tomb, kuburan. Wisudanya di mana? Di sorga, kalau lulus. Jadi bukti bahwa kita adalah murid adalah kita tetap dalam firman. Lalu Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Seorang murid yang terus-menerus belajar, dia pasti tahu kebenaran, kan? Kalau dia tidak pernah belajar, dia tidak akan pernah tahu kebenaran. Coba anak Anda kalau di sekolah mendaftar tapi tidak pernah belajar, kan? Maka dia tidak pernah tahu bahwa 4 bagi 4 sama dengan 1, bukan? Dan karena dia tidak pernah tahu 4 bagi 4 sama dengan 1, maka ketika mereka berempat makan 4 kue, dia gampang dikibulin, ya enggak? Karena dia tidak pernah tahu bahwa 4 orang makan 4 kue sama dengan 1 orang 1. Jadi ketika mereka berempat makan 4 kue, dia nggak tahu. Orang yang lebih pintar bilang begini, hei, 4 orang makan 4 kue bukan 1 orang 1. 4 orang makan 4 kue, 1 orang makan 3, 3 orang makan 1. Gitu. Dia gampang dibodohi, kan? Dia gampang dibohongi. Dan dia diperbudak oleh orang yang lebih pintar. Begitu juga. Kalau kita tetap dalam firman, kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itu membuat kita tidak mudah diperhamba oleh iblis, oleh dosa. Tahu nggak? Kenapa Hawa mudah sekali dibohongi ular? Ayo. Nggak tahu, ngaku aja bisa tahu gitu. Mari kita buka Kejadian pasal 3 ya. Tandain dulu Yohanes 8 tadi. Kita baca dulu cerita ketika untuk pertama kalinya Hawa tergoda untuk melanggar perintah Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Alkitab binatang yang paling cerdik di darat adalah ular, bukan kancil. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Mulailah nampak kecerdikan ular. Dia bermaksud menggoda Hawa untuk makan buah itu. Tapi dia nggak langsung, kan? Dia nggak langsung bilang, Hawa makan aja itu buah, Tuhan bohong. Enggak. Kalau ular datang bilang sama Hawa, Hawa Tuhan bohong makan saja buah itu. Hawa bilang apa? Potong leher gua, kan gitu. Gua nggak mau makan gitu. Ular itu ngomong dulu pohon-pohon yang lain, kan? Nanti Hawa lah yang mulai bicara mengenai pohon yang dilarang. Bukan ular. Seperti orang bertamu ke rumah Anda. Gimana Bu? Baik-baik. Anak-anak gimana? Sekolahnya gimana? Pinjam duit dong. Kira-kira gitu.
Apa jawab Hawa terhadap pertanyaan ular? Ayat 2, Kejadian 3. Lalu saut perempuan kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Pertanyaan saya, benar gak kutipan Hawa ini? Benar gak? Mau tahu benar gak? Mari kita lihat perintah aslinya. Perintah aslinya di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Sampai di sini Hawa benar. Tapi ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Sama enggak? Beda. Tuhan bilang jangan makan, kan? Hawa bilang jangankan makan, raba pun gak boleh, kan? Sadisan siapa? Ayo. Sadis siapa? Hawa. Lalu Tuhan bilang kalau makan pada hari itu juga kamu pasti mati, kan? Hawa bilang apa? Nanti mati. Saya bisa terjemahan bahasa Inggris, ada yang memakai kata lest ya, supaya kamu jangan ya. Ada juga yang memakai terjemahan will. Dari bahasa Ibrani-nya memang nanti. Bayangkan Tuhan bilang pada hari kamu makannya pasti kamu mati, kan? Hawa bilang nanti mati. Apa yang sedang terjadi di situ? Hawa memperberat larangan, kan? Jangankan makan, raba pun gak boleh, ya enggak? Tapi dia memperingan hukuman, kan? Iblis lihat situ bahwa Hawa ini tidak ketat berpegang pada firman. Hawa tidak konsisten berpegang pada kebenaran firman. Karena itu dia mudah masuk. Tuhan bilang pasti mati. Hawa kendorin dikit, kan? Nanti mati. Iblis terusin ayat 4. Kejadian 3. Ayat 4. Kejadian 3 ayat 4. Apa dibilang situ? Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan urutannya. Tuhan bilang pasti mati, kan? Hawa kendorin dikit, nanti mati. Ular terusin, enggak mati. Bayangkan 9:30 pendeta Raprap belum muncul, kan? Yemima mengatakan pasti datang, ya enggak? Jam 10 belum muncul-muncul, nanti datang, ya enggak? 10:30 enggak muncul, enggak datang, ya kan? Ketika kita kendor-kendor sedikit berpegang pada kebenaran firman, iblis mudah masuk. Seperti baut dan mur, kan? Selama dia kencang, susah copot, kan? Tapi begitu dikendorin dikit, dengan tangan pun mudah dicopot. Karena itu kuncinya adalah tetap berpegang pada firman. Jangan dikendor-kendorin. Kita ini suka kendor-kendorin firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan mencuri, kita kendorin, kan? Gimana kalau terpaksa? Lama-lama gak terpaksa juga mencuri, kan? Jangan berbohong, kita kendorin. Gimana untuk kebaikan, kan gitu. Mungkin baik kita berbohong demi kebaikan, tapi lama-kelamaan bahayanya adalah kita menjadi terbiasa berbohong. Maka untuk bukan kebaikan pun kita berbohong. Maka sekali lagi jangan kendor. Ada bapak-bapak dalam percakapan bilang begini, Bapak Raprap, si A bawa golok kejar si B, mau potong si B. Si B lari ke rumah saya, minta perlindungan.
Om tolong lindungi saya mau dipotong si A kan. Saya masukin si B di kamar, kunci pintu. Saya duduk di teras rumah, si A lewat. Om lihat si B enggak? Kira-kira Anda jawab apa, ayo? Kira-kira Anda jawab apa? Enggak kan? Bohong kan gitu. Tapi ingat, mulai terbiasa berbohong kan? Iblis itu licik loh, dia nggak langsung menjerat kita habis-habis kan. Dia mulai dengan hal-hal kecil kan. Dosa besar itu dimulai dengan dosa kecil. Bohong gede dimulai dengan bohong kecil. Karena itu jangan bohong kan. Jadi kalau dia tanya, om lihat si A enggak? Itu di kamar langsung aja potong bagi-bagi sama saya kan gitu. Nggak bisa juga begitu kan? Kira-kira gimana ini dalam kasus ini? Tapi karena itu bukan topik hari ini, liwatin aja dulu ya gitu. Biar Anda penasaran gitu. Salah satu jawaban teoritis bilang begini, nggak usah jawab lihat atau tidak kan? Anda bisa bilang begini, ada apa kan? Silakan duduk kan? Kasih dia teh, dia minum kan? Ini jawaban teoritis ya. Jangan kasih whisky. Tambah galak dia kan gitu. Jadi sekali lagi kembali ke Yohanes 8 tadi, belum. Jangan kita ketat berpegang pada ayat, jangan kita kendor-kendorin firman Tuhan. Kalau karena ular mengatakan, jangan, kamu sekali-kali tidak akan mati. Tapi iblis itu mesti kasih argumentasi, mengapa dia bilang nggak bisa mati. Tahu argumentasinya ayat 5. Dia bilang apa? Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Disitulah cerdik dari iblis. Di mana letaknya kecerdikan iblis itu? Seperti biasa kalau saya berkhotbah, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya gitu. Ya kalau saya berkhotbah selalu pakai metode tanya jawab ya. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Sampai saya capek sendiri gitu. Coba. Iblis bilang begini, Hawa, kau tahu nggak kenapa Tuhan larang kamu makan? Sebab Tuhan tahu kalau kamu makan, matamu terbuka, kamu sama seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Gitu. Contoh, ilustrasi. Saya dengan Bapak Pendeta Netsen ya. Kami berdua mendirikan sebuah perusahaan kan. PT Semau Gue, kira-kira itu namanya gitu. Dia direktur utama, saya wakil direktur. Kelebihan dia dari saya adalah dia punya ijazah manajemen kan. Sama bahasa Jepang. Saya nggak punya kan. Terus saya bilang sama bos, saya mau kursus manajemen sama Jepang ya. Beliau bilang apa? Nggak boleh para-para. Nanti pekerjaan Bapak sebagai wakil direktur terganggu dan Bapak dipecat Dewan Komisaris kan? Saya pulang, saya kasih tahu sama istri saya, Mama, Papa mau kursus tapi bos nggak mau. Istri saya bilang apa? Papa tahu nggak kenapa bos nggak mau? Bos itu takut. Kalau Bapak sudah punya ijazah Jerman sama ijazah manajemen, Bapak doang ke dia kasih turun kan? Ini ilustrasi, istri saya bukan ular ya, ini hanya ilustrasi. Ngerti nggak? Niat baiknya beliau kan dipelintir menjadi niat jahat kan? Niat baiknya Tuhan untuk melarang mereka makan kan dipelintir menjadi niat jahat. Itulah cerdiknya iblis. Tuhan larang tujuannya baik kan? Agar manusia tetap sadar statusnya sebagai ciptaan kan? Tapi dipelintir. Dan akhirnya apa? Begitu saya kemakan hasutan istri saya, maka sekarang saya tetap akan melanggar perintahnya untuk tidak kursus kan? Dan saya kursus itu bukan lagi hanya sekedar untuk tambah pengetahuan, tapi sebagai pemberontakan melawan dia.
Karena itu dosa dalam teologi Kristen bukan sekedar berbuat jahat. Bukan sekedar melanggar perintah Tuhan. Dosa secara teologis adalah pemberontakan melawan Tuhan. Kan manusia termakan hasutan kan, menjadi sama dengan Allah. Itu kan berontak kan. Kalau saya ingin jadi presiden, saya mesti kudeta Jokowi, bukan? Nggak mungkin sih, tapi ilustrasi aja gitu. Cerdiknya iblis. Dan yang menarik lagi adalah ketika Hawa kasih buah, Hawa makan ya, terus dia kasih ke Hawa kan, ke Adam kan, Adam kok makan aja. Saya kadang-kadang sebagai laki-laki menyesali Adam ya. Coba kalau Adam gak makan buah itu apa yang terjadi? Ayo. Semua laki-laki di surga, semua perempuan di neraka. Ya enggak? Itu tafsiran pinggir jalan, gak dipakai. Saya pernah tanya anak muda, kira-kira kenapa Adam mau aja dikasih buah kok mau makan kan? Anak muda itu bilang begini, Pak Pendeta, Adam itu mikirnya gini kali ya. Kalau dia tidak makan dia masuk surga tapi sendirian, kedinginan gitu. Sehingga Adam itu bilang begini, daripada gua sendirian kedinginan di surga, mendingan bersama-sama Hawa, kegerahan di neraka gitu. Itu tafsiran pinggir jalan. Nggak dipakai. Salah satu tafsiran bilang begini, kisah Hawa kasih buah kepada Adam dan Adam mau makan aja, itu hendak mencerminkan salah satu karakter dosa. Dosa itu semakin melibatkan orang lain, semakin melibatkan banyak orang, semakin hilang rasa bersalah. Ya kan? Contoh aja, semoga tidak terjadi di sini. Sekarang saya sudah khotbah kan, terus ada satu anggota jemaat terlambat kan? Masuk gak kan? Lagi sungkan kan sama lu. Begitu lagi datang 2 orang terlambat sama-sama, lebih berani masuk kan gitu. Maksudnya semakin banyak orang melakukan kesalahan ya, semakin hilang rasa malunya kan? Gitu. Coba di kelas 1 murid aja dimarahin guru, merah mukanya bukan? Tapi kalau satu kelas rame-rame dimarahin, ayo. Cuek bebek kan? Kalau cuma satu koruptor ditayangkan di TV, malu banget kan? Kan sekarang kan korupsi berjemaah gitu. Maka nggak ada malunya kan? Jadi kuncinya adalah tetaplah berpegang pada kebenaran firman. Kalau kita tetap berpegang pada kebenaran firman, kita merdeka. Kembali ke Yohanes 8 tadi. Ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mendengar kata merdeka, orang-orang Yahudi bilang begini, Pak Yesus, kami dari sononya sudah merdeka. Kami keturunan Abraham, bukan keturunan budak siapapun. Bagaimana kami mesti merdeka lagi? Apa jawab Yesus? Siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ternyata merdeka di benaknya Yesus sama merdeka di pikirannya orang Yahudi beda. Orang Yahudi mengerti merdeka secara sosiopolitis ya. Mereka mengerti merdeka sebagai etnis, sebagai ras keturunan Abraham yang merdeka. Yesus bicara mengenai kemerdekaan dari dosa. Nggak nyambung kan? Kalau nggak nyambung bahasa Telkomnya apa? Tulalit gitu. Dan tulalit siapa ya? Nggak berani bilang Tuhan Yesus kan? Nggak berani. Kamu, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Kata kuncinya adalah hamba dosa. Anak itu telah memerdekakan kita. Ayat 36 yang tadi kita baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita dari perbuatan dosa. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa.
kita masih orang berdosa, tapi bukan hamba dosa. Sekali lagi, kita masih orang berdosa, tapi bukan hamba dosa. Hamba ialah orang yang hidupnya dikuasai oleh majikannya, ya kan? Ngerti nggak sih? Kayak bengong-bengong ya orang-orang ini. Kalau ngerti itu ngangguk lah biar saya semangat gitu loh gitu. Ada dua macam anggukan ya, gini. Terus semangat saya bertambah. Jangan yang gini. Itu ngangguk juga. Tapi kode buat saya cepat-cepat amin lah kau ya gitu. Contoh, jangan tersinggung lagi. Ada orang merokok ya. Banyak orang merokok. Tapi ada orang-orang tertentu bukan lagi asal merokok. Sudah menjadi hamba rokok ya. Biar gak makan asal merokok. Ya kan? Kaget tengah malam 1 batang lu baru tidur lagi kan gitu. Kelamaan di toilet sangkanya sakit perut. Ternyata 2 batang habis baru keluar kan gitu. Orang itu bukan lagi asal merokok kan. Tapi sudah menjadi hamba rokok. Saya kadang-kadang diajak jemaat makan-makan di restoran ya. Di sini belum pernah. Bercanda gitu. Tapi sebenarnya saya sudah diajak orang lain makan di restoran siang ini. Kadang-kadang kalau mereka ajak saya makan-makan, mereka tanya gini ya, Bapak minum bir nggak kan? Kemudian saya minum dulu ya, sekarang tidak lagi. Karena dulu saya masih muda ya. Sekarang juga masih muda, tapi dulu lebih muda dari sekarang ya gitu. Mereka tanya, Bapak minum bir nggak? Saya minum. Sekali-sekali saya minum minuman keras ya. Apalagi yang gratis kan. Tapi saya bukan hamba minuman kan. Ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, apakah tentara Jepang tidak ada lagi? Masih ada, senjatanya masih lengkap kan? Bahkan Belanda membonceng Nika mau menjajah kita kan? Tapi sejak saat itu kita mengatakan mulai sekarang kami tidak mau tunduk lagi kepada penjajah manapun. Kita semua butuh uang, ya enggak? Tapi jangan menjadi hamba uang. Gitu. Kita masih orang berdosa, tapi bukan hamba dosa. Mari kita baca dulu Roma 6. Roma 6 ayat 17 dan 18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Baca di layar aja biar cepat ya. Tetapi syukurlah kepada Allah kan. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan, dulu hamba dosa kan? Kristus memerdekakan kita, lalu kita menjadi hamba kebenaran. Perhatikan, dulu hamba, sekarang hamba. Status tidak berubah. Dulu hamba kan? Sekarang hamba yang berganti majikan. Ya udah kalau nggak ngerti. Jadi kita sudah dimerdekakan dari dosa. Masih orang berdosa. Tapi bukan hamba dosa. Artinya sewaktu-waktu kita masih bisa salah ya. Tapi kita tidak boleh menjadi hamba dosa. Pendeta Stephen Tong, dia terkenal ya. Sama terkenal dengan gembala Anda di sini kan, terkenal. Saya juga terkenal tapi tidak seterkenal mereka ya gini.
Pendeta Stephen Tong dalam sebuah brosur kecil tulis begini, ada 3 salib di Golgota kan? Salib yang tengah salib siapa? Yesus kan? Salib yang kiri kanan salib siapa? Penjahat. Penjahat yang bertobat kanan apa kiri? Guru-guru sekolah minggu suka bilang kanan ya. Itu mereka ngarang-ngarang aja itu. Alkitab hanya mengatakan salah satu ya gitu. Kalau saya ditanya yang bertobat yang mana, saya bilang kiri. Karena saya kidal gitu. Pendeta Stephen Tong merumuskan 3 salib itu dalam bahasa Inggris. Dia bilang begini, salib yang tengah, Jesus die for sin. Jesus die for sin. Penjahat yang bertobat, dia sebut dia die to sin. Die to sin. Dan penjahat yang tidak bertobat disebutnya dia die in sin. Bisa Inggris juga. Jesus die for sin. Yang bertobat dia die to sin. Dan yang tidak bertobat dia die in sin. Kita yang mana? Gak mungkin for kan gitu. Hanya Yesus yang for kan. Kita cuma punya 2 pilihan kan. Die to or die in. Gitu. Harusnya sih kita die to sin. Coba simak Roma 6 ayat 11-nya. Roma 6 ayat 11. Perhatikan, Paulus bilang begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya ya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Mati bagi dosa kan, die to sin. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sini Rasul Paulus memakai kata memandangnya. Maksudnya begini, cara pandang manakah yang kita pakai untuk memandang diri kita? Cara pandang manakah yang kita pakai untuk menilai hidup kita? Cara pandang ya. Tadi bukan haus ya, saya mau demo. Ini gelas setengah berisi apa setengah kosong? Bergantung cara pandang kan? Kalau Anda memandang yang kosong, Anda mengatakan gelas ini setengah kosong, ya enggak? Kalau Anda memandang yang berisi, Anda mengatakan gelas ini setengah berisi. Gitu juga, cara pandang manakah yang harus kita pakai untuk memandang diri kita. Saya sederhanakan saja deh. Saya kata orang, pendeta yang gampang menyederhanakan hal-hal yang sulit ya gitu. Kata orang. Karena Indonesia sebaliknya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan gitu. Kemarin anak saya baru urus SIM. Dulu kan SIM boleh terlambat 1 tahun kan. Sekarang nggak bisa lagi kan. Itu contoh. Barang sederhana dipersulit kan gitu. Ada pasti niat baiknya. Jangan dipelintir jadi niat jahat gitu. Gini, kita ini manusia baru yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat jahat. Ataukah kita ini manusia lama yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat baik. Cara pandang mana, itu maksud saya loh. Bahasa kerennya paradigma gitu. Kalau saya tidak mengerti ya paradigma artinya apa, pokoknya katanya gitu, paradigma. Kita ini orang jahat yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat baik, ataukah kita ini orang baik yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat jahat. Biar gampang pakai A dan B. A, kita ini orang jahat yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat baik,
Atau kita ini orang baik yang sewaktu-waktu masih bisa berbuat jahat. B. Harusnya B. Kenapa kalau A? Kalau kita mengatakan kita masih A, mubasir karya Kristus kan? Kalau kita bilang kita masih A, maka kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada dampaknya buat kita. Karena itu bagaimanapun kita ini A. Arti dampaknya apa? Dampaknya ketika jatuh, bangun lagi, fight kan? Kalau kita bilang kita ini A, jatuh, pasrah kan? Gimana ya, dari sebenarnya saya udah gitu kan gitu. Jatuh sih jatuh, tapi bangun lagi. Sambil maju. Jadi kita ini orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Mari kita lihat hidup kita secara positif. Sebenarnya dari tadi saya belum bahas tema ya. Jadi dari tadi itu baru pembukaannya. Ini baru pembukaan khotbah kita. Nah pasti ada pembukaannya udah panjang gini apalagi isinya gitu. Kita diperbudak oleh dosa. Kuncinya sekali adalah lakukanlah firman Tuhan. Tetap konsisten dalam kebenaran. Nah, kalau dulu iblis itu menggoda Hawa melalui buah kan? Yang dilarang Tuhan. Kira-kira sekarang ini godaan apakah yang iblis pakai untuk menggoda kita? Kenapa Anda cari jawaban yang lain-lain? Tema kita kan materi. PGI, saya ini dulu mantan staf PGI ya, tapi sudah pensiun dari PGI. PGI menyebutkan dalam salah satu seminar bahwa sekarang ini ada 3 ilah besar masa kini. Ada 3 ilah besar masa kini. Di samping ilah-ilah tradisional yang orang pergi ke dukun, ke Gunung Kawi bertapa dan pergi ke kuburan dan macam-macam kan, itu ilah-ilah tradisional itu ya. Tapi PGI menyebutkan bahwa ada 3 ilah besar masa kini. 1, ilah materialisme. Orang makin hari menjadikan materi sebagai ilahnya ya. Sehingga hidupnya dikuasai oleh materi. Ilah yang sangat besar kuasanya sekarang. Materialisme. Dengan segala keturunannya kan. Korupsi, narkoba, terorisme. Semua itu kan wujud dari ilah materialisme. Pertanyaannya, materi itu dosa enggak? Enggak, materi itu bukan dosa. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh materi. Maka kita menjadi hamba materi kan? Materi bukan dosa. Tapi ingat, manusia hidup bukan dari roti saja kan? Tapi dari firman Tuhan. Dan dalam hal materi pun Alkitab mengatakan secukupnya, ya enggak? Dalam doa Bapa kami kita disuruh berdoa bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan gak habis-habis. Kan gitu. Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami. Doa Bapa kamu. Gitu. Cukup artinya apa? Cukup artinya sesuai kebutuhannya. Definisi etika cukup artinya sesuai kebutuhan. Cuma seringkali, kenapa kita diperbudak materi? Sebenarnya kita bukan diperbudak oleh materi, diperbudak oleh keinginan. Keinginan kita lah kan? Materi. Materi bukan dosa. Tapi jangan sampai keinginan akan materi membuat kita memperilah materi. Cukup. Sebenarnya materi itu cukup.
Cukup artinya sesuai kebutuhannya. Banyak orang tidak mencari kebutuhan tapi mencari keinginannya. Sebagai pendeta di Jakarta saya butuh mobil kan? Supaya pelayanan saya lancar. Kalau saya pendeta di Sumba saya tidak butuh mobil, saya butuh kuda. Kalau saya pendeta di Maluku tidak butuh mobil, tidak butuh kuda, butuh perahu. Dan seterusnya. Kebutuhan, bukan keinginan. Dan untuk seorang pendeta di Jakarta, sebuah kijang cukup, bukan? Sebuah kijang cukup. Dulu saya pakai kijang ya. Kalau saya sebuah kijang cukup kan? Kalau seekor kijang tidak cukup ya. Bayangkan saya khotbah sini naik seekor kijang kan? Lewat pramuka ketemu rumput dia makan dulu kapan nyampe kan gitu. Tapi kalau saya bilang Tuhan mengapa engkau tidak memberi aku sebuah tiger kan? Tiger sama kijang kan galakan tiger kan gitu. Maka tiger itu kebutuhan atau keinginan. Keinginan. Maka selama saya pingin tiger, sekalipun Tuhan kasih kijang, saya merasa kijang tidak cukup. Oleh karena itu Rasul Paulus membaliknya, marilah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih. Jadi kalau saudara bekerja keras dapatnya segitu, cukupkanlah dirimu dengan itu. Jadi kalau duitmu cukup untuk tempe, makanlah tempe. Banyak orang duitnya cukup untuk tempe tapi pinginnya hamburger kan? Tapi ada pendeta yang terkenal juga ya, Paul Taksibarani namanya, dia terkenal juga. Dia bilang begini, gimana kalau duit cukup untuk tempe tapi pinginnya Kentucky, hamburger. Dia kasih 2 jalan keluar. 1, waktu makan hamburger itu bayangkanlah, waktu makan tempe itu, bayangkanlah hamburger. Itu jalan keluar pertama. Jalan keluar kedua yang paling cocok adalah, bawalah tempe itu di restoran hamburger dan makanlah di sana. Sausnya saus hamburger kan, baunya bau hamburger, cuci tangan, hamburger, makanlah cepat-cepat sebelum disuruh satpam, kan gitu. Maksud pendeta itulah kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih, Tuhan akan kasih kita hikmat. Sehingga kita bisa mengatur, sehingga apa yang kelihatannya tidak cukup, bisa menjadi cukup. Ini bonus ya, bonus. Kalau saya pada bonus. Tahu nggak dalam konsep Kristus ada 2 konsep mengenai mujizat ya? Ada 2 pemahaman mengenai mujizat. Yang satu lebih bersifat di luar nalar dan material ya. Gini, di tangan saya ada tempe, hati saya pingin hamburger kan? Saya berdoa, Tuhan lakukanlah mujizat dengan tempe ini. Ubahlah menjadi hamburger kan? Amin. Tempenya berubah menjadi hamburger. Itu pemahaman mujizat yang lazim ya. Tapi ada pemahaman kedua. Di tangan saya ada tempe, hati saya pengen hamburger. Saya berdoa, Tuhan ubahlah tempe ini menjadi hamburger. Amin. Begitu amin, tempenya tidak berubah. Yang diubah hamburger di hatiku diubah jadi tempe. Yang diubah bukan tempenya kan, tapi yang diubahlah keinginan saya. Lebih berat yang mana? Mengubah tempe menjadi hamburger, tempe itu nggak bisa melawan kuasa Tuhan kan? Tapi ketika Tuhan mau mengubah keinginan saya bisa mengeraskan hati. Bonusnya selesai. Ilah pertama, materialisme. Kalau nggak salah, John Rockefeller ya, punya satu ucapan ya, orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak punya apa-apa kecuali uang. Kata John Rockefeller ya. Saya nggak kenal sih. Tapi saya pernah baca katanya kan. Kata orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak punya apa-apa kecuali uang, kecuali materi. Itu orang paling miskin di dunia. Tapi Joseph Brotherton, saya juga nggak kenal, orang Ambon kali. Dia bilang begini, orang yang paling kaya di dunia adalah bukan orang yang punya banyak hal, tapi orang yang keinginannya sangat sedikit.
Belum nangkap juga maksud saya ya gitu. John Rockefeller mengatakan orang yang paling miskin di dunia adalah yang punya apa, tidak punya apa-apa lagi kecuali uang ya. Itu orang paling miskin. Sebaliknya orang yang paling kaya, kata Joseph Brotherton, adalah orang yang bukan punya banyak sekali harta, bukan ya, banyak kekayaan, bukan. Tapi orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang keinginannya sedikit sekali. Ilah kedua, tadi baru satu kan? Ilah kedua yang bersaudara kandung dengan materialisme adalah hedonisme. Ilah hedonisme. Hedon bahasa Yunani-nya enak. Gaya hidup yang hanya mengejar kesenangan. Itu berkaitan dengan materi ya. Jadi gaya hidup yang mengejar kesenangan. Kesenangan semata. Apa saja ukurannya kesenangan. Kenikmatan. Hedonistik. Dan hedonisme ini sekarang dipacu oleh apa yang kita sebut teknologi ya. Teknologi membuat semuanya serba enak. Dulu ibu giling cabai pakai cobek kan? Sampai kadang-kadang keringat campur gitu cabai, iya enggak? Sekarang dengan blender kan? Dulu ketika saya masih kuliah di sini, saya dapat beasiswa dari Ambon. Beasiswa saya itu harusnya sampai di saya di Jakarta ini tanggal 30-an ya. Beasiswanya malah kadang-kadang sampai tanggal 45, tanggal 60 malah biasanya baru sampai gitu. Jadi kalau saya sudah habis duit, saya telepon ke Ambon ya. Minta dikirim segera beasiswanya. Dan waktu masih pakai telepon engkol ya. Kita putar sampai ketek keringat, bentuknya nyambung. Kalau sudah nyambung, kantor Sinode Ambon kirim duit pakai pos wesel. Dan pos wesel itu diantar kapal ya. Kapal dari Ambon 3 bulan sekali baru masuk Jakarta. Kadang-kadang pos weselnya nyampe, saya udah mati utang di warung-warung gitu. Karena dengan teknologi yang canggih kan, Anda ke ATM sebentar aja atau ke e-banking sebentar aja, anak-anak udah terima uang kan, enak bukan? Enak. Saya berasal dari satu pulau kecil di Maluku bagian selatan sekali. Kalau saya pulang ke kampung saya naik pesawat cuma sampai Ambon. Sudah itu naik kapal laut, 6 hari baru tiba di pulau dari mana saya berasal. Untunglah sekarang sudah ada pesawat sampai Samlaki, kabupaten ya. Dari kabupaten pun masih naik kapal laut 8 jam baru tiba di pulau yang saya berasal. Jangan cari pulau saya di peta, nggak ada. Pulau itu mungkin relatif lebih dekat ke Darwin di Australia daripada ke Ambon. Makanya waktu saya kuliah ada yang nanya dari Ambon mana, saya jelasin gitu lebih dekat ke Darwin. Ada yang bilang pantas saja kau mirip aborigin katanya gitu. Menghina banget ya. Makanya kalau saya pulang ke sana itu 10 tahun sekali baru saya pulang gitu. Saya pernah pulang tahun 1971. Ya. Nenek saya dari pihak ibu masih ada. Waktu itu belum ada TV, belum ada listrik. Saya pulang kemudian tahun 81. Sudah ada listrik, sudah ada TV. Nenek saya masih ada. Ketika saya mau kembali Jakarta, nenek saya bilang begini, cucu kirimin nenek oleh-oleh. Saya tanya, oleh-oleh apa nek? Duit, baju, enggak. Nenek minta oleh-oleh sampo. Saya bilang, nek, waktu saya masih kecil kalau nenek mau keramas, saya yang parut kelapa. Dan nenek keramas dengan santan kelapa, rambut nenek sudah bagus. Repot cucu kan? Saya tanya, mereknya apa nek? Dia nggak tahu mereknya, dia cuma nonton di iklan, kan di TV waktu sudah ada TV ya. Yang gimana nek? Itu, yang kalau nenek habis keramas, kalau nenek jalan, rambut nenek berayun-ayun gitu. Saya pulang, saya nonton itu iklannya. Waktu itu mereknya tahu gak? Dimension 2-in-1. Saya kirim aja 1 kardus. Mungkin dia pakai sampai mati belum habis kali ya gitu. Ilustrasi benar loh, benar. Ya. Maksudnya begini, nenek saya yang sudah istilah anak muda sudah bau tanah kan, hidup di paling pelosok,
Sudah kena hedonisme. Mengapa kita di pusat materi, di pusat modernisasi? Tidak. Godanya sangat besar, bukan? Dan ilah ketiga, yang masih sekandung juga dengan dua ilah tadi. Individualisme. Materialisme itu sangat bersaudara kandung dengan hedonisme dan individualisme. Semakin Anda makin materialistik, semakin Anda hedonistik. Dan semakin Anda hedonistik, semakin Anda individualistik. Ilah ketiga adalah individualisme ya. Gogo luwe-luwe, gogo luwe-luwe. Apa? Lolo. Kok jadi gogo luwe-luwe ya begitu? Lolo, lo gue, en gitu. Pertanyaan berikut ialah, hidup enak itu dosa enggak? Enggak. Hidup enak itu tidak dosa. Tapi ingat, kerja keras. Alkitab mengatakan, keringat dulu baru makan, kan? Jadi hidup enak itu enggak dosa, asal saudara kerja keras. Keringat dulu baru makan, kan itu sudah kutuknya kita, kan? Keringat dulu baru makan. Banyak orang tidak mau keringat baru makan, maunya keringat waktu makan. Mementingkan diri sendiri itu dosa enggak? Enggak. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri juga baik. Asal jangan sampai tidak mengasihi sama sekali orang lain, kan? Meng-exclude orang lain. Sehingga kita menjadi individualistik. Nah, kita sudah merdeka, kan? Besok kita akan merayakan ulang tahun merdeka yang ke-71. Ini sudah tenang aja, udah mau habis khotbah ini. Gitu. Ya. Tapi walaupun kita sudah merdeka 71 tahun, kenapa kejahatan, korupsi, terorisme masih merajalela di negeri ini? Karena orang hanya menghayati merdeka secara sosiopolitis, tapi tidak menikmati kemerdekaan dari perbudakan dosa. Sebaliknya kita anak-anak Tuhan, sebenarnya kita itu menikmati dua macam kemerdekaan, bukan? Merdeka sebagai sebuah bangsa, sekaligus merdeka dari dosa. Oleh karena itu mestinya cara hidup kita jauh lebih baik dari orang lain. Orang lain kalau korupsi itu wajar aja karena dia merdekanya cuma sekali. Kita merdekanya 2 kali kan? Orang yang mandi 2 kali sehari sama yang mandi 1 kali sehari, bersihan yang mana? Mestinya yang mandi 2 kali bersihan kan? Gitu. Jadi kuncinya adalah hiduplah dalam kebenaran firman. Maka Anda tidak mudah dijebak oleh iblis untuk diperbudak oleh dosa. Termasuk dosa materi, dosa hedonistik, dan dosa individualisme. Kebenaran. Dan masalahnya. Biasanya kalau suara pendeta turun, orang pikir mau amin ya. Saya belum ya. Saya baru suara turun tapi masih ada bagian terakhir ya yang kebenaran itulah yang paling susah ditemukan di negeri tercinta ini, bukan? Kasus Freddy Budiman aja sampai sekarang saling mencari kebenaran kan, membenarkan diri sendiri kan gitu. Susah banget. Mahkamah Agung dan sebagainya. DPR. Ini bukan gosip ya, cuma ngomong-ngomong aja gitu. Tapi nggak usah lah ke situ. Nggak usah jauh-jauh. Di traffic light aja udah susah dapat kebenaran, iya enggak? Saya kadang-kadang bingung dengan lampu merah itu kan, mana yang benar? Ayo. Selama ini menurut saya merah stop, hijau jalan, kuning hati-hati kan.
Yang saya lihat sekarang udah berubah. Merah jalan, hijau tancap, kuning zigzag, kan gitu. Sopir saya pertama kali bawa saya, lampu merah dia stop. Tapi karena mobil yang tancap, dia tancap juga. Saya marahin dia. Itu merah, kenapa kau jalan? Cucu saya di belakang komentarnya begini, opa, sopirnya buta warna kali opa gitu. Karena saya marahin dia, lampu merah ikut, dia benar-benar berhenti. Mobil yang klakson, saya bilang, cuekin aja. Begitu hijau, sudah hijau, kita jalan. Tahu nggak? Begitu jauh di sini kami jalan, yang merah di sana juga masih jalan. Hampir tabrakan. Sopirnya nyeletuk gini, itu kan Pak, mendingan merah tadi kita jalan juga, kan gitu. Saya mengerti maksud sopir saya. Betapa sulitnya kita tetap benar ketika semua orang tidak benar. Ya kan? Betapa sulitnya kita tetap jujur ketika semua orang tidak jujur. Betapa sulitnya kita tetap adil ketika semua orang tidak adil. Intinya betapa sulitnya kita melawan arus. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sudah dimerdekakan dari dosa, maka apapun yang terjadi, tetaplah dalam kebenaran. Saya mau tutup dengan dongeng. Dongeng dari almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Konon di sebuah desa mungkin sudah pernah dengar dongeng ini ya. Konon di sebuah desa di gunung, cuma ada satu sumber air. Seluruh penduduk desa minum dari sumber air itu. Pada satu malam dewa air datang kepada salah seorang penduduk. Dewa bilang sama orang ini, besok pagi jam 10 saya akan mantra air ini. Sehingga siapapun yang minum air ini jadi gila. Orang ini bangun pagi-pagi, dia isi wadah air di rumahnya dengan air yang belum dimantra oleh dewa. Penduduk desa lain tidak tahu ya. Di atas jam 10 mereka masih minum air itu. Akibatnya apa? Di atas jam 10 seluruh penduduk desa itu sudah gila. Kecuali dia. Tapi apa akibatnya? Dialah yang dianggap gila. Karena semua sudah gila kecuali dia yang dianggap gila. Kemanapun dia pergi penduduk bilang gila lo. Dia stres berat kan? Kok aku yang jadi gila sih? Dan karena tidak tahan dibilang gila, dia bilang begini, daripada saya dibilang gila, mendingan saya minum juga air ini. Dia pulang, dia buang semua air di rumahnya, dia minum air itu. Setelah dia minum air itu, desa itu normal. Normal karena gila semua. Mari sekalipun semua bangsa ini, orang di negeri ini makin gila, mari anak-anak Tuhan, jangan ikut-ikutan jadi gila. Tetaplah sebagai murid, berpeganglah terus pada firman, dan Anda akan hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu minimal akan membuat kita tidak mudah diperbudak.